melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Siapa ketua kelasnya? Elza, silakan disiapkan. Siap, gerak. Selamat, gerak. Tegak, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah. Sebelumnya, apakah ada dari anak-anak ibu yang sudah mengetahui apa pembelajaran kita pada hari ini? Belum, Bu. Jadi tidak ada yang membaca buku sebelumnya? Ada, Bu. Apa materi kita hari ini? Betul sekali. Untuk selanjutnya, usahakan untuk membaca buku sebelum memulai pembelajaran ya. Jadi, pembelajaran kita hari ini yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan mempelajari menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba, kita dapat mengetahui apa itu perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Lalu, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita dapat mengetahui apa saja dampak negatif dari perkelahian pelajar, minuman keras, dan juga narkoba. Untuk yang pertama, kita akan membahas materi mengenai menghindari perkelahian pelajar. Sebelumnya, apakah ada dari anak-anak ibu yang mengetahui apa itu perkelahian? Bertengkar, bergelut, lalu apa lagi? Berantem, bertumbuh, ya. Semua itu masuk dalam kategori perkelahian pelajar. Apa tadi perkelahian? Bertengkar, lalu jadi di sini perkelahian pelajar itu merupakan pertengkaran antara satu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya yang mengakibatkan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Jadi di sini mengapa perkelahian pelajar ini bertentangan dengan ajaran Islam? Karena ajaran Islam itu, agama Islam merupakan agama yang damai dan ada unsur saling menyayangi di dalam agama tersebut. Lalu perkelahian pelajar ini sangat ditentang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena di dalam perkelahian pelajar itu dari namanya saja sudah bertentangan dengan ajaran Islam yang merupakan ajaran yang damai dan juga mempunyai kasih sayang di dalam ajarannya.
Itulah mengapa perkelahian belajar ini merupakan salah satu sikap yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu selanjutnya, dampak negatif dari perkelahian belajar yang pertama itu akan menyebabkan jadi dampak negatif dari perkelahian belajar ini putusnya ikatan pertemanan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mengapa dampak negatif dari perkelahian belajar ini merusak pertemanan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya? Karena dengan adanya perkelahian belajar itu menyebabkan kesalahpahaman antara satu kelompok dengan kelompok lain, dengan kelompok yang melakukan perkelahian tersebut. Oleh sebab itu, maka rusaklah pertemanan yang awalnya baik antara kelompok tersebut dengan lawan kelompok mereka yang mengadakan perkelahian tersebut. Lalu dampak yang kedua itu menyebabkan rusaknya moral. Dengan adanya perkelahian belajar tersebut akan mendatangkan rusaknya moral seorang pelajar. Karena apa? Di dalam dunia pendidikan itu dilarang keras untuk melakukan kekerasan oleh seorang pelajar. Oleh sebab itu, jika seorang pelajar melakukan perkelahian itu akan mendatangkan kerusakan moral dan juga nama mereka akan tercap buruk di lingkungan pendidikan. Lalu dampak negatif selanjutnya yaitu dipandang buruk. Mengapa dampak negatif dari perkelahian belajar ini dipandang buruk? Karena perkelahian belajar itu hanya banyak dampak negatifnya, tidak mendatangkan hal-hal positif sehingga itu dapat merugikan diri seseorang maupun orang lain. Jadi untuk materi perkelahian belajar sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke materi minuman keras. Sebelumnya, apakah ada dari anak-anak ibu yang mengetahui apa itu minuman keras? Minuman yang memabukkan. Betul sekali. Minuman keras itu merupakan minuman yang memabukkan, atau dalam bahasa Arab, minuman keras itu berasal dari kata khamar yang berarti memabukkan. Jadi, di sini minuman keras itu merupakan sesuatu yang memabukkan yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Jadi di dalam kata khamar ini bukan hanya minuman saja yang dalam kategori memabukkan, akan tetapi baik itu makanan ataupun minuman serta segala sesuatu yang dapat memabukkan seseorang itu tidak boleh dikonsumsi. Lalu selanjutnya dampak negatif dari minuman keras. Dari pengertian minuman keras tadi sudah dikatakan bahwa segala makanan ataupun minuman keras yang dapat menghilangkan kesadaran itu tidak boleh dikonsumsi. Dalam kategori semua makanan dan minuman tersebut dikategorikan dalam hukum haram karena dampaknya yaitu menghilangkan kesadaran seseorang. Mengapa minuman khamar ini dikategorikan dalam kata haram? Karena pada saat zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang menjadi imam. Lalu pada saat itu dia baru saja mengkonsumsi khamar.
dan dia salah membacakan ayat suci Al-Quran pada saat menjadi imam tersebut, lalu diharamkanlah khamar pada saat itu. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang narkoba. Di sini, narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat yang mengandung bahan-bahan adiktif. Sedangkan dampak negatif dari narkoba tersebut itu dapat mendatangkan kecanduan dan rusaknya mental dan organ-organ tubuh seseorang. Jadi di sini narkoba ini masuk dalam kategori khamar karena dapat menghilangkan kesadaran seseorang. Dari ketiga materi pembelajaran kita, yaitu menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba, itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena apa? Karena ketiga materi tersebut sangat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama Islam. Baiklah, untuk hari ini hanya mungkin demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Selanjutnya Ibu kasih tugas untuk melaksanakan PR di halaman 10 dan silakan dipahami materi kita hari ini. Untuk kedepannya silakan biasakan untuk membaca materi sebelum memulai pembelajaran. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.